saya Yunita Manopo. Saat ini saya akan menunjukkan video-video menarik tentang siklus air. Bagaimana terjadi siklus air? Itu terjadi karena adanya matahari, terjadi penguapan, dan lama-kelamaan akan membentuk hujan. Sebelum kita masuk pada video selanjutnya, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar. Mari kita ikuti videonya. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui peristiwa pengembunan atau kondensasi, presipitasi, dan penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan siklus air dapat berjalan terus-menerus. Proses terjadinya siklus air diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi sehingga air menguap atau evaporasi ke atmosfer. Hilangnya uap air juga dapat berasal dari tumbuhan atau transpirasi. Uap air akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Kemudian kumpulan uap air akan mengalami pengembunan, dengan kata lain kondensasi. Karena perubahan suhu yang semakin dingin menjadi titik-titik air atau serpihan es. Titik-titik air dan serpihan es jatuh ke bumi atau dikenal dengan presipitasi dalam bentuk hujan, salju, es, atau kabut. Air yang turun ke bumi akan masuk meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan daratan menuju sungai dan laut. Setelah itu, air di bumi akan mengalami penguapan. Demikian terus-menerus siklus air terjadi. Jadi, jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesarnya proses siklus air adalah di laut. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu pertama, penguapan atau evaporasi atau transpirasi, di mana air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan tempat lainnya akan menguap ke angkasa, ke atmosfer, dan kemudian akan menjadi awan. Kedua, pengembunan atau dikenal dengan kondensasi, di mana pada keadaan jenuh, uap air, dalam hal ini awan, akan menjadi titik-titik air. Ketiga, jatuhan atau presipitasi, di mana uap air yang telah menjadi titik-titik air selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Lalu, bagaimana dengan air hujan jika telah sampai ke bumi? Air hujan sampai ke permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah. Celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan. Air hujan juga dapat langsung memasuki perairan, sungai, atau laut. Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, dalam hal ini danau, waduk, dan rawa, dan sebagian air tanah akan terkumpul
dan mengalir membentuk sungai hingga berakhir ke laut. Itulah proses terjadinya siklus air. Menarik bukan? Yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.